1021 masih belum kembali ke sini. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Jiwa Fang Yuan meninggalkan tubuh pure Dream Reality seekor fisik. Ia terbang menuju Immortal Gu tingkat 9 yang misterius ini. Saat mereka berinteraksi, Fang Yuan merasakan daya isap yang tak terukur. Immortal Gu ini, yang disebut sebagai Sovereign Immortal Fetus Gu oleh Spectral Soul, tampaknya sudah menginginkan jiwa. Jiwa Fang Yuan memasukinya, seolah-olah ia telah jatuh ke pusaran Falling Heavenly River. Seketika, jiwanya tersedot oleh Immortal Gu, ia menyatu dengannya dengan kecepatan yang luar biasa. Fang Yuan tidak dapat berpikir, ia merasa bahwa ia berada di dalam kegelapan yang sangat dalam. Kegelapan ini tidak dingin, melainkan hangat. Ia seperti telah kembali ke rahim ibunya, ia seperti janin di dalam cairan ketuban. Dan di luar, setelah jiwa Fang Yuan memasuki Immortal Gu tingkat 9, langit bergemuruh keras, tampak marah, tetapi tidak berdaya pada saat yang sama. Sovereign Immortal Fetus Gu mulai bersinar terang. Pertama, ada cahaya putih, dari cahaya transparan pucat menjadi cahaya putih murni, dan akhirnya menjadi cahaya putih susu yang pekat. Selanjutnya, ada sedikit warna merah di dalam cahaya putih itu. Warna merah itu menyebar dengan cepat, mengubah cahaya itu menjadi merah muda pucat, sebelum berubah menjadi merah muda kemerahan, dan akhirnya, menjadi merah terang seperti api. Setelah cahaya merah, berubah menjadi jingga. Setelah jingga, berubah menjadi kuning. Seperti warna pelangi, terus berubah, hingga akhirnya, cahayanya menjadi hitam. Di dalam cahaya berwarna hitam itu, janin abadi berdaulat Gu berkedut terus-menerus, dari seukuran ibu jari, membesar hingga seukuran baskom. Di dalam bola gelap ini, janin bersinar terang dalam cahaya pelangi, samar-samar terlihat. Kekuatan hidup terkumpul, tumbuh dan menjadi lebih kuat. Kabut putih mulai mengelilinginya. Suhu di sekitarnya turun dengan cepat, kabut berubah menjadi embun beku, menutupi permukaan bola. Selanjutnya, kilat menyambar, mengelilingi bola, membentuk jaring petir. Kilat berderak saat percikan tercipta. Percikan jatuh di atas embun beku dan tidak padam, sebaliknya, embun beku mulai terbakar. Embun beku berubah menjadi ki yang mengelilingi bola. Pola-pola hijau perlahan muncul di permukaan bola. Tak lama kemudian, pola-pola itu berubah dari bayangan menjadi padat, menjadi tanaman merambat dan ranting yang tak terhitung jumlahnya. Ranting-ranting itu layu, sementara daun-daunnya hijau dan segar. Tak lama kemudian, buah-buahan mulai tumbuh di sekitar daun-daun ini. Buah-buahan ungu ini mengeluarkan bau harum. Namun, permukaan buah-buahan itu sangat jelek, ada banyak lubang di dalamnya, seperti buah yang busuk. Banyak perubahan terjadi, semuanya tak terbayangkan. Di permukaan, semuanya tampak acak dan tiba-tiba, tetapi jika diperhatikan dengan saksama, semuanya tampak mengandung kedalaman langit dan bumi. Seiring terus terjadinya perubahan, janin di dalam bola itu tumbuh lebih besar. Akhirnya, setelah total 81 perubahan, bola itu berubah menjadi lumpur, saat janin di dalamnya mencapai ukuran terbesarnya, terbentuklah seorang bayi, meregangkan keempat anggota tubuhnya. Seketika, bola yang mengelilinginya retak, bayi itu lahir. Bayi ini memiliki ekspresi yang lincah, matanya bersinar seperti bintang, kulitnya pucat dan cerah, anggota tubuhnya gemuk, wajahnya kemerahan, imut dan lembut, aura abadi mengalir darinya. Kekuatan tak berbentuk mengelilingi seluruh tubuhnya, melindunginya dari kerusakan, dia aman dan sehat. Bayi itu perlahan-lahan mendarat di tanah. Selama proses ini, dia tumbuh dengan cepat. Dari saat kelahirannya hingga saat dia berusia 2 hingga 3 tahun secara fisik, hanya sedikit waktu yang berlalu. 4, 5, 6, 7, 11, 12 tahun, saat kakinya menjejak tanah, dia sudah menjadi pemuda berusia 16 tahun. Kulitnya masih putih, tetapi tidak putih pucat, juga tidak putih kemerah-merahan seperti wanita, melainkan putih bersih dan sederhana. Rambutnya yang panjang hitam berkilau, menjuntai hingga pinggang. Tubuhnya sedikit kurus, tidak ada daging berlebih di sekujur tubuhnya. Pangkal hidungnya tinggi, yang paling menarik adalah matanya. Cahaya bintang yang bersinar di matanya sudah redup, berubah menjadi gelap dan dalam seperti jurang. Bibirnya cukup tebal, memancarkan cahaya kemerahan dan sehat. Saat ini, bibirnya terkatup rapat, menunjukkan kondisi mentalnya yang teguh dan teguh. Anak muda ini secara alami adalah Fang Yuan. Saat ini, dia membuka matanya, menatap tubuh mudanya,
dia terkejut, tubuh yang sama sekali baru. Tubuh yang diciptakan oleh Spectral Soul dan seluruh Shadow Sect, setelah bertahun-tahun kerja keras dan usaha, tidak sesederhana yang terlihat. Mengenai sifat-sifatnya, Fang Yuan harus menyelidiki lebih jauh. Namun, pada saat ini, perasaan pertama Fang Yuan adalah bahwa tubuh ini sangat cocok untuk jiwanya. Sebagai perbandingan, tubuh zombie abadi sebelumnya seperti pakaian yang terbuat dari ranting dan daun, dan tubuh baru ini terbuat dari sutra lembut. Semuanya berbeda sekarang. Fang Yuan merasa bahwa ia telah keluar dari kegelapan, ia melihat langit biru dan awan putih, perspektifnya pun meluas. Ini adalah penggunaan bujanin abadi yang berdaulat yang telah diciptakan dengan susah payah oleh jiwa spektral. Kebangkitan, dan memiliki tingkat kultivasi peringkat 6 setelah kebangkitan. Aura Gu abadi Fang Yuan tidak palsu. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Meskipun dia tidak tahu apa kegunaan Gu abadi ini, melihat jiwa spektral melayang ke arah Gu abadi secara langsung, Fang Yuan tahu dia bisa melakukan hal yang sama. Saat dia memikirkan hal-hal ini, Fang Yuan mengarahkan pandangannya ke langit. Di sana, jiwa spektral masih berada di alam mimpi. Ini sesuai dengan harapan Fang Yuan, bagaimanapun juga, kondisi jiwa spektral benar-benar mengerikan. Dan tubuh Ying Wuxie tidak lagi dikendalikan oleh jiwa Fang Yuan, ia telah menutup matanya, melayang di udara, tidak bergerak. Fang Yuan berseru, kembalilah. Seketika, sejumlah besar cacing Gu terbang keluar dari tubuh Ying Wuxie. Sebelumnya, jiwa Fang Yuan telah memasuki Gu Janin abadi yang berdaulat, semua cacing Gu bersamanya telah tinggal di dalam tubuh fisik pencari realitas mimpi murni. Sekarang, Fang Yuan berseru dan mengambil cacing Gu ini. Gu abadi sikap, Gu abadi yang mengungkap misteri, Gu abadi yang mengubah jiwa, dan Gu fana jalur jiwa dan jalur mimpi lainnya. Ying Wuxie masih memiliki sejumlah Gu abadi jalur mimpi di tubuhnya, bagaimana aku bisa mengambilnya kembali? Fang Yuan mengerutkan kening, merasa gelisah. Dia telah menggunakan perubahan jiwa sebelumnya, menggunakan Gu sikap untuk menyamarkan dirinya dan menggunakan jurus pembunuh abadi yang membawa jiwa ke dalam mimpi. Meskipun dia berhasil memengaruhi jiwa spektral, kehendak di dalam cacing Gu jalur mimpi ini telah bereaksi, Fang Yuan tidak dapat menggerakkannya lagi. Tidak hanya Gu abadi di tubuhnya, tubuh Ying Wuxie sendiri memiliki banyak nilai untuk penelitian. Fang Yuan tiba-tiba berbalik, melihat zombie abadi mendekatinya dengan sikap yang mengesankan. Tatapan Fang Yuan berkedip, bibirnya melengkung membentuk senyum, berpikir, kamu akhirnya di sini. Itu adalah dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, itu adalah jiwa Ying Wuxie, yang memanipulasi tubuh zombie abadi Fang Yuan sebelumnya. Pada saat ini, Fang Yuan baru saja memperoleh tubuh baru, dia masih beradaptasi, jumlah cacing Gu bersamanya tidak dapat dibandingkan dengan tubuh zombie abadi. Tetapi Fang Yuan tidak gugup, dia menunggu Ying Wuxie tiba. Benarkah? Ying Wuxie ragu-ragu, dia perlahan mendekati Fang Yuan, mengamatinya dengan saksama. Fang Yuan sengaja berpura-pura dekat dengannya, meletakkan lengannya di belakang punggungnya dan berkata, Wuxie, aku berhasil. Jiwa Fang Yuan telah hancur total. Tidak, kamu bukan tubuh utamaku. Jika kamu, dengan hubunganku sebagai jiwa yang terbelah, bagaimana mungkin aku tidak merasakan adanya hubungan? Mata Ying Wuxie bersinar terang, dia bereaksi dan mengungkap identitas asli Fang Yuan. Oh, penyembunyian hantu malah menjadi cacat. Tapi jika aku bisa menggunakan wajah yang dikenal, aku seharusnya bisa menipunya. Fang Yuan berpikir sambil mengusap dagunya, dia tidak bisa menahan tawa. Dia begitu santai, cahaya percaya diri berkedip di matanya, seolah-olah dia mengendalikan situasi. Kamu adalah Fang Yuan. Ying Wuxie mengerti, dia menggertakkan giginya hingga mengeluarkan suara, dia begitu marah hingga merasa terbakar. Kemarahannya bisa dimengerti, mereka telah bekerja sangat keras, merencanakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum melihat hasil kerja keras mereka. Tapi Fang Yuan benar-benar merebutnya dari mereka sekarang. Ying Wuxie berteriak keras, menerkam ke arah Fang Yuan, dia ingin meretasnya menjadi jutaan keping. Mereka berjarak 100 langkah dari satu sama lain, Fang Yuan menunjukkan senyum seolah-olah rencananya telah berhasil. Ying Wuxie, tidakkah kamu merasa aneh? Perjalanan abadi tetap adalah Gu abadi milikku, bagaimana kamu bisa mengaktifkannya? Ekspresi Ying Wuxie membeku. Saat itu, dia cemas dan menggunakannya secara tidak sadar, dia tidak mempertimbangkan hal itu.
Sekarang setelah diingatkan oleh Fang Yuan, dia tahu ada sesuatu yang salah, momentumnya terputus. Kau bisa menggunakan perjalanan abadi tetap karena aku meminjamkannya padamu. Aku ingin kau bergegas ke sini. Sebagian besar akumulasiku masih ada di tubuh ini, kata Fang Yuan, karena dia tahu bahwa dia akan bertukar jiwa dengan Ying Wuxie, dengan kepribadian dan metodenya, mengapa dia tidak menyiapkan beberapa pengaturan. Pertama, Fang Yuan menyembunyikan sejumlah besar keinginan palsunya di dalam pikirannya. Karena itu, ketika Ying Wuxie bangun, dia ingin bergegas kembali dan mengabaikan banyak hal yang tampaknya tidak benar. Ini seperti apa yang dilakukan keinginan palsu Mo Yao pada Fang Yuan di tanah terberkati pengadilan kekaisaran. Kedua, Fang Yuan menyuntikkan beberapa keinginan khusus ke dalam cacing gunya. Apa itu keinginan khusus? Di gedung 88 yang sejati, Dewa Matahari Raksasa telah meninggalkan sejumlah besar keinginan khusus. Dia menyiapkan beberapa situasi khusus dan mereka akan aktif sesuai dengan itu. Sama seperti sekarang, Fang Yuan menatap Ying Wuxie yang mendekat, saat senyum di wajahnya tumbuh, dia berseru, masih belum kembali ke sini. Wus, sejumlah besar cacing gu terbang keluar, sebagian besar adalah gu biasa, tetapi ada gu abadi yang bercampur di dalamnya. Seperti burung yang terbang kembali ke sarangnya, mereka memasuki pelukan Fang Yuan. Ying Wuxie menatap dengan mata terbuka lebar, sangat terkejut. Pada saat itu, dia sendirian, tanpa apapun yang bisa dia gunakan. Di dalam tubuhnya, hanya Spring Autumn Cicada yang tersisa, dan dia tidak bisa mengaktifkannya. Situasi di kedua sisi terbalik. Pengaturan Fang Yuan seperti ini. Selama Ying Wuxie membawa tubuh Fang Yuan kembali ke Gunung Yitian, dan mendengar seseorang berseru, masih belum kembali ke sini, cacing-cacing gu ini akan terbang keluar dan pergi ke orang itu. Cacing-cacing gu ini awalnya milik Fang Yuan, sekarang setelah mereka kembali, mereka dapat digunakan sesuka hati, seperti sebelumnya. Saat itu, Fang Yuan tidak tahu tentang penggunaan gu janin abadi yang berdaulat, dia tidak dapat memprediksi bahwa dia akan bangkit kembali dan mendapatkan tubuh baru. Dia khawatir mungkin tidak tepat baginya untuk menggunakan cacing-cacing gu milik Ying Wuxie, kejutan yang tidak terduga dapat dengan mudah terjadi. Dia membutuhkan cacing-cacing gu miliknya sendiri untuk meningkatkan kekuatan tempurnya pada saat yang genting. Tentu saja, kemauan khusus yang disuntikkan Fang Yuan tidak sesederhana itu. Begitu batas waktu terlampaui, cacing-cacing gu ini, tidak peduli apakah mereka fana atau abadi, akan menghancurkan diri sendiri. Musuh seringkali menjadi guru terbaik. Fang Yuan telah menderita di bawah pengaruh kemauan palsu Mo Yao dan kemauan khusus Giant Sun, bagaimana mungkin dia tidak belajar dari mereka. Melambaikan tangannya, Fang Yuan dengan mudah mengirim Ying Wuxie terbang. Semuanya sudah berakhir. Dia berjalan ke arah Ying Wuxie, menatap Fang Yuan di depannya, dia mendesah dengan emosi yang rumit. Ying Wuxie merasa seperti berada di sungai yang dingin. Dia kedinginan sampai ke tulang. 1032 harta karun surga kuning mengangkut cacing gu. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, sudahkah kau mempertimbangkannya? Kau adalah sesepuh tertinggi eksternal dari Sekte Langya, kau dapat menggunakan poin kontribusi sektemu untuk menukar metode itu. Roh daratan Langya tersenyum. Di benua tengah, Hei Loulan dipaksa oleh Ying Wuxie dan tidak punya pilihan selain menyerah. Fang Yuan tidak tahu ini dan menghubungi roh daratan Langya. Berbicara tentang metode untuk melawan Spring Autumn Cicada, roh daratan Langya memang terbentuk dari leluhur rambut panjang, ia memiliki fondasi yang dalam. Dalam percakapan mereka sebelumnya, Fang Yuan terkejut mengetahui bahwa roh daratan Langya memiliki lebih dari 10 metode. Semuanya efektif dalam menghadapi Spring Autumn Cicada. Metode-metode ini melibatkan banyak aspek, dengan begitu banyak pilihan, pada saat ini, Fang Yuan merasa sedikit tidak yakin. Namun, ia segera memfokuskan pikirannya, bertanya sambil memikirkan sesuatu, aku punya pertanyaan, berapa banyak poin kontribusi sekte yang aku miliki? 300. Roh daratan Langya ragu sejenak sebelum menjawab. 300, Fang Yuan mengerutkan kening, ia tahu bahwa ia belum melakukan apapun untuk sekte Langya setelah bergabung dengannya. Jumlah sumbangan sekte ini diperoleh karena ia telah meminjamkan Gunung Danghun, Lembah Luopo, dan Gu Kebijaksanaan kepada roh daratan Langya. Akan tetapi, baik Gunung Danghun, Lembah Luopo, maupun Gu Kebijaksanaan adalah hal-hal yang tak tertandingi,
semuanya hanya bernilai 300 poin sumbangan sekte. Seketika, Fang Yuan merasa curiga, tetapi ia tidak menanyainya. Ia bertanya secara tidak langsung, "Tetua tertinggi pertama, saya tidak yakin bagaimana 300 poin Anda dihitung, saya ingin Anda menjelaskannya untuk saya." Roh daratan Langya mendengar Fang Yuan memanggilnya, "Tetua tertinggi pertama," dan merasa sangat senang dalam hati. Ia berkata terus terang, "Ini sangat sederhana. Gunung Danghun dihitung sebagai 100, Lembah Luopo dihitung sebagai 100, dan Gu kebijaksanaan juga 100. Nada bicara Fang Yuan menjadi lebih rendah, Gu kebijaksanaan adalah Gu abadi tingkat 9, mengapa nilainya sama dengan Gunung Danghun dan Lembah Luopo? Tidak perlu curiga, roh tanah Langya segera menjawab, "Kau meminjamkan ketiganya ke sekte, tetapi sekte Langyaku harus menanggung pengeluaran Ki Bumi, dan pemberian Gu kebijaksanaan. 300 poin kontribusi sekte diberikan kepadamu sesuai dengan aturan dalam sekte. Aku tahu bahwa keadilan diperlukan agar sekte dapat tumbuh, jangan khawatir, kami tidak akan mengurangi apapun yang menjadi hakmu, tetapi kami juga tidak akan memberimu kelebihan yang tidak kau peroleh." Setelah berhenti sejenak, roh tanah Langya melanjutkan, "Tentu saja, jika kau menyumbangkannya ke sekte, poin kontribusinya akan jauh lebih tinggi. Ada kemungkinan bagimu untuk menjadi tetua tertinggi pertama di sekte itu juga." Fang Yuan mendengar ini dan tidak bisa menahan perasaan gembira. Menjadi tetua tertinggi pertama dari sekte Langya, bukankah dia akan memperoleh otoritas tertinggi? Bahkan jika dia bukan pemilik tanah terberkati Langya, dia akan mampu memobilisasi para dewa Gu berbulu di dalam tanah terberkati Langya, bukan? Namun dengan cepat, roh tanah Langya berkata, "Namun agar kamu menjadi tetua tertinggi pertama, kamu perlu menyingkirkan status manusiamu dan menjadi manusia berbulu sejati. Hanya manusia berbulu yang luar biasa yang dapat menjadi pemimpin manusia berbulu." Nada suara roh tanah Langya penuh dengan keyakinan terhadap ideologi pemerintahan manusia berbulu. Fang Yuan menghilangkan pikirannya sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa roh tanah Langya memiliki metode untuk mengubah manusia menjadi manusia berbulu. Namun jika Fang Yuan menjadi manusia berbulu, harganya terlalu mahal. Yang paling mendasar, tren dominasi manusia saat ini tidak dapat dibatalkan. Manusia berbulu dan manusia varian lainnya, bahkan jika mereka menjadi abadi, akan disingkirkan dan dikucilkan. Lebih jauh lagi, manusia berbulu dan manusia varian lainnya memiliki kekurangan sejak awal, mereka tidak bisa menjadi orang terhormat peringkat 9. Fang Yuan bercita-cita untuk mencapai keabadian, kultivasi hanyalah sebuah alat. Namun, jelas, semakin tinggi level kultivasinya, semakin dekat dia dengan tujuan ini. Logika ini sederhana, antara semut dan pohon, mana yang lebih dekat dengan kehidupan abadi? Fang Yuan hanya memiliki 300 poin kontribusi sekte, roh tanah Langya menghitung jumlahnya dengan sangat tepat. Dia tidak memberi Fang Yuan 1 poin kurang atau 1 poin lebih. Fang Yuan merasakan dengan tajam bahwa 300 poin kontribusi sekte ini sangat berharga. Mereka memiliki nilai yang besar, jika dia menggunakannya dengan bijak, mereka akan sangat membantunya. Jadi, setelah dia memikirkannya, dia tidak menghabiskan poin kontribusi ini dengan gegabah untuk mendapatkan salah satu cara untuk melawan Spring Autumn Cicada. Di ujung lain, roh tanah Langya berkata, "Poin kontribusi sekte dimaksudkan untuk digunakan. Jangan terlalu pelit dengan mereka, kami memiliki banyak misi sekte untukmu. Selama kamu menyelesaikan 1, poin kontribusi sektemu akan meningkat." "Oh, misi macam apa?" Fang Yuan bertanya dengan ringan. Roh daratan Langya ingin memanfaatkan kekuatan Fang Yuan, dia tentu saja menjelaskannya kepadanya. Fang Yuan segera menggelengkan kepalanya, kekecewaan terpancar di wajahnya. Misi sekte ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah mengumpulkan bahan penyempurnaan Gu, yang kedua adalah bertarung dengan dewa Gu manusia berbulu dan mengembangkan keterampilan bertarung mereka. Sebelumnya, setelah Qin Bai Sheng dan yang lainnya menyerang tanah terberkati Langya, roh daratan Langya berubah dari bentuk manusia dan roh daratan berambut putih menjadi manusia berbulu dan roh daratan berambut hitam. Pengelolaan tanah terberkati Langya telah berubah drastis. Roh tanah berambut hitam ingin para pria berbulu menjadi penguasa dunia Gu, untuk menginjak-injak manusia dan semua ras lainnya. Karena itu, ia mencoba melatih para dewa Gu pria berbulu miliknya, ingin meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sebelumnya, para dewa Gu pria berbulu ini hanya tahu cara memurnikan Gu,
mereka bahkan tidak berlatih secara normal, kekuatan tempur mereka bahkan tidak bisa dikatakan berada di titik terendah. Saat ini, Fang Yuan tidak punya waktu untuk membantu roh tanah berambut hitam mencari bahan pemurnian Gu, atau menjadi pengasuh para dewa Gu pria berbulu. Bagaimana dengan ini, tetua tertinggi pertama? Aku kekurangan cacing Gu sekarang. Bisakah kau membeli beberapa cacing Gu perbatasan selatan dari surga kuning harta karun dan memeriksa untuk memastikan bahwa mereka tidak dirusak? Jika mereka baik-baik saja, kirimkan padaku. Fang Yuan mengubah topik pembicaraan, menyebutkan kebutuhannya. Roh Tanah Langya tidak menolak ini. Sejumlah cacing Gu dengan cepat melewati surga penghubung Gu melalui surga kuning harta karun, mencapai celah abadi kedaulatan Fang Yuan. Gelombang pertama adalah sejumlah besar Gu Fana, termasuk Gu bunga karung anggur, Gu rumput kantong beras, Gu air musim semi, Gu makan angin minum embun, dan lainnya. Situasinya sekarang berbeda. Sebelumnya, Fang Yuan adalah zombie abadi, dia tidak perlu makan. Namun sekarang setelah dia hidup kembali, tubuhnya hidup, dia perlu mengonsumsi makanan dan air. Bahkan Gu abadi akan mati jika mereka tidak makan. Kecuali mereka memiliki tanda dao jalur makanan yang relevan. Selain Gu Fana jalur makanan ini, ada juga beberapa Gu pakaian. Fang Yuan tidak puas dengan Gu jubah api dan Gu asap terbang, efek apinya terlalu mencolok, keduanya tidak diperlukan. Setelah memperoleh Gu pakaian ini, dia segera mengganti pakaiannya. Ada juga Gu untuk tempat tinggal. Misalnya, Gu cacing jalur kayu, Gua bintang 3. Setelah digunakan, itu akan berubah menjadi rumah pohon dengan ruang di batang pohon. Gelombang kedua yang disediakan adalah Gu cangkir perspektif bergerak dan Gu gerbang bintang. Tidak aman untuk menggunakan harta surga kuning. Harta surga kuning adalah pasar terbuka, itu bukan saluran rahasia. Gu cangkir perspektif bergerak menggunakan pintu luar angkasa untuk mengangkut benda, melewati dinding regional 5 wilayah, itu adalah Gu Fana yang luar biasa. Baik itu resep Gu cangkir perspektif bergerak atau resep Gu Stargate, roh tanah Langya telah mendapatkannya dari Fang Yuan. Menurut kepribadian roh tanah Langya sebelumnya, dia akan memurnikan banyak dari mereka. Dengan demikian, kedua cacing Gu ini langsung diambil dari tanah terberkati Langya. Begitu mereka memasuki surga harta karun kuning, kedua cacing Gu bersinar dengan cahaya harta karun yang terang, itu menarik perhatian banyak dewa Gu. Mereka adalah Gu biasa, tetapi cahaya harta karun itu benar-benar sangat terang, itu luar biasa. Situasi khusus ini menarik perhatian banyak dewa Gu, mereka pergi untuk bertanya tetapi roh tanah Langya menolak mereka. Kelompok ketiga juga merupakan Gu biasa, mereka berasal dari penyimpanan sekte Langya. Fang Yuan ingin menggunakannya untuk menguji bukaan abadi berdaulatnya. Pengujian sebelumnya hanya pengamatan di permukaan. Untuk mempelajari rahasia bukaan abadi berdaulat, ia perlu menggunakan cacing Gu sebagai alat. Kelompok keempat adalah tujuan utama. Jalur pedang Dewa Pedang Boking. Fang Yuan mencuri sejumlah besar Gu abadi dari zombie abadi Boking. Ia menggunakan cahaya kebijaksanaan dan metode jalur kebijaksanaan untuk menipu Gu abadi ini untuk sementara waktu, saat ia secara bertahap menyempurnakannya. Sebelum bergabung dalam pertempuran Gunung Yitian, ia hanya berhasil menyempurnakan Gu abadi jiwa perubahan. Dan selama momen penting dalam pertempuran Gunung Yitian, ia menggunakannya untuk membalikkan keadaan. Saat ini, Gu abadi jiwa perubahan masih berada di tangan Fang Yuan. Adapun Gu abadi jalur pedang lainnya, mereka dipenuhi dengan keinginan Boking. Mereka jauh lebih sulit untuk disempurnakan dibandingkan dengan Gu abadi perubahan jiwa. Mereka ditinggalkan di dalam tanah suci Hu, immortal, dan tidak dibawa ke Gunung Yitian oleh Fang Yuan. Bagaimanapun, Gu abadi ini tidak disempurnakan, mereka tidak dapat digunakan bahkan jika mereka dibawa. Ternyata, beruntung Fang Yuan tidak membawanya. Jika tidak, menurut apa yang terjadi, Gu abadi ini akan tertinggal di tubuhnya dan menjadi milik Ying Wuxie. Gu abadi jalur pedang ini adalah Gu pedang kebijaksanaan peringkat 8, Gu pedang pelarian peringkat 7, Gu alis pedang peringkat 7, dan Gu pedang terbang peringkat 7. Roh daratan Langya hanya mengirim Gu abadi pedang pelarian dan Gu pedang terbang ke Fang Yuan. Keduanya melakukan transaksi instan. Pada saat pertama, Fang Yuan menggunakan batu yang diambilnya untuk membeli Gu abadi pedang pelarian dan Gu pedang terbang. Cahaya harta karun itu tingginya ratusan meter, apa yang terjadi? Transaksi Gu abadi. Bagaimana ini mungkin? Aku melihatnya tadi.
Seseorang membeli 2 Gu abadi peringkat 7 dengan segera, mereka begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Membeli 2 Gu abadi peringkat 7. Astaga, aku bahkan tidak punya satupun Gu abadi peringkat 6, siapa yang sekaya itu? Beberapa kelompok cacing Gu sebelumnya telah menarik perhatian. Dengan transfer ini, yang melibatkan Gu abadi, diskusi panas terjadi di surga harta karun kuning. Perdagangan Gu abadi biasanya dilakukan melalui pertukaran Gu abadi, mereka langka bahkan di surga harta karun kuning. Dengan demikian, transaksi Fang Yuan dan roh daratan Langya bagaikan sebuah batu yang dilempar ke danau yang tenang, riak-riak segera terbentuk. 2 Gu abadi, masing-masing memiliki sekitar 300 meter cahaya harta karun. Namun pihak lainnya membayar dengan sebuah batu. Seorang Gu abadi yang beruntung menyaksikan transaksi tersebut yang ditransmisikan menggunakan indera ilahinya. Informasi ini menyebabkan diskusi yang lebih panas di antara para Gu abadi lagi. Tidak mungkin, sebuah batu, apakah kamu bercanda? Ini bukan transaksi normal, mereka menggunakan surga kuning harta karun untuk mentransfer cacing Gu. Bahkan jika mereka mengangkut Gu abadi, itu sangat jarang. Biaya surga kuning harta karun dibebankan sesuai dengan ketinggian cahaya harta karun. Seketika, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya berbincang di surga kuning harta karun, keinginan banyak Gu abadi terlibat dalam percakapan dengan antusias. Keributan itu mirip dengan pasar ikan fana. Karena Fang Yuan dan roh daratan Langya, seluruh surga kuning harta karun menjadi kacau perbatasan selatan, di puncak gunung yang tak bernama. Fang Yuan memegang pedang pelarian Gu abadi di tangan kirinya, dan pedang terbang Gu di tangan kanannya. Dia mengamati keduanya. Pedang pelarian Gu abadi bagaikan lebah emas, sedangkan pedang terbang Gu abadi bagaikan capung bersayap perak. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama adalah Gu abadi yang bergerak, sangat cepat, tidak kalah dengan Gu abadi pelarian Ki peringkat 7. Yang kedua sangat terkenal dalam sejarah, itu adalah cacing Gu ofensif dan defensif yang paling sering digunakan Boking. Aura peringkat 7 mengalir deras. Fang Yuan tersenyum saat dia menyimpan 2 Gu abadi. Setelah Gunung Yitian, Gu abadi jalur pedang semuanya berhasil disempurnakan di bawah cahaya kebijaksanaan, menjadi Gu milik Fang Yuan. Kedua Gu abadi ini ada di antara mereka, Fang Yuan bisa menggunakannya sekarang. Dengan 2 Gu abadi ini, Fang Yuan merasa lebih yakin tentang keselamatannya. Sebelumnya, dia memiliki Gu sikap, Gu abadi perubahan jiwa, dan Gu abadi pengungkap misteri, dia tidak memiliki gerakan dan metode serangan. Dengan 2 Gu abadi ini sekarang, kelemahan Fang Yuan berkurang, kekuatan pertempurannya melonjak. Jika dia bertemu Huo Kongdong lagi, Fang Yuan bisa menggunakan Gu abadi untuk membunuhnya. Dia sudah berhenti menggunakan Gu penghubung surga. Karena roh daratan Langya mengirim pedang pelarian dan pedang terbang, 2 Gu abadi peringkat 7, surga kuning harta karun sedang dalam keributan, semakin banyak Gu abadi bergabung dan mendiskusikan masalah tersebut. Di dunia Gu abadi peringkat 6 adalah mayoritas. Dan di antara mereka, sebagian besar tidak memiliki Gu abadi peringkat 6. Dengan demikian, transaksi yang melibatkan 2 Gu abadi peringkat 7 ini memiliki dampak yang sangat besar. Surga kuning harta karun adalah pasar terbuka, rahasia tidak bisa disimpan. Fang Yuan tidak punya pilihan selain menggunakan surga kuning harta karun untuk mengangkut Gu abadi miliknya. Setelah memperoleh 2 Gu abadi jalur pedang, dia berhenti menggunakan Gu penghubung surga, membiarkan surga kuning harta karun tinggal dalam keributan itu sendiri. Menggunakan Gu cangkir perspektif bergerak, dia terus berkomunikasi dengan roh daratan Langya. Baru saja, kamu menghabiskan 30 poin kontribusi sekte. Roh daratan Langya berkata, tidak gratis menggunakan surga kuning harta karun untuk mengangkut cacing Gu. Surga kuning harta karun akan mengambil potongan dari setiap transaksi. Menurut cahaya harta karun, semakin tinggi nilainya, semakin besar biaya pemrosesannya. Biaya pemrosesan dibayarkan oleh roh tanah Langya, ia mengubahnya menjadi poin kontribusi sekte di sekte Langya dan menguranginya dari Fang Yuan. Dengan demikian, poin kontribusi sekte Fang Yuan turun, ia memiliki 270 yang tersisa. Tentu saja, sebagian dari 30 poin itu telah digunakan untuk membeli Gu Fana yang berbeda oleh Fang Yuan. Aku ingin berbicara denganmu tentang perdagangan Gu isi perut. Fang Yuan menjawab, diskusi ini memakan waktu lama. Baru pada larut malam, kedua belah pihak mencapai kesepakatan terperinci, mengakhiri negosiasi mereka.
Perdagangan Gu isi perut. Mata Fang Yuan berbinar, kegembiraan masih terasa di wajahnya. Angin malam bertiup, dingin tetapi tidak mampu memadamkan api di dalam dirinya. Selama ini, perdagangan Gu isi perut Fang Yuan dibatasi oleh jumlah budak manusia berbulu. Karena Gu isi perut membutuhkan Gu kantung udara sebagai wadah untuk meninggalkan Gunung Danghun, dan untuk dijual di luar. Namun, Gu kantung udara membutuhkan Gu abadi Qi kekuatan Halo Ulan sebagai bahan penyempurnaan Gu, dan budak manusia berbulu perlu terus-menerus menyempurnakannya. Sekarang, Halo Ulan hilang, dan Gu abadi Qi kekuatan tidak bersama Fang Yuan. Namun, ini tidak apa-apa. Dahulu kala, Fang Yuan telah menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan resep baru. Dia merahasiakannya karena dia ingin menjaga kerjasamanya dengan Halo Ulan. Oleh karena itu, jumlah budak manusia berbulu adalah batasan utama untuk perdagangan ini. Dan sangat sulit untuk menambah jumlah budak manusia berbulu. Pertama, budak manusia berbulu adalah yang termahal di antara budak manusia varian di surga kuning harta karun. Terutama mereka yang ahli dalam pemurnian, harganya bahkan lebih mahal. Kedua, proses pemurnian Gu penuh dengan bahaya, budak manusia berbulu akan mati selama proses tersebut. Jadi, meskipun Fang Yuan mengisi kembali banyak budak manusia berbulu, di dalam tanah terberkati Hu Immortal, jumlah mereka tidak bertambah. Fang Yuan ingin membesarkan manusia berbulunya sendiri, tetapi karena dia tidak memiliki metode untuk melakukannya, dia tidak dapat melaksanakan ide ini. Tetapi sekarang, Fang Yuan telah bergabung dengan Sekte Langya. Berapa banyak manusia berbulu yang ada di tanah terberkati Langya? Itu adalah jumlah yang tak terbayangkan. Tanah terberkati ini mungkin merupakan lokasi terpadat bagi manusia berbulu di seluruh 5 wilayah. Fang Yuan memiliki motifnya sendiri dalam meminjamkan Gunung Danghun dan Lembah Luopo kepada Sekte Langya. Dengan menggunakan sejumlah besar manusia berbulu di tanah terberkati Langya untuk memurnikan Gu kantung udara untuknya, jumlah Gu isi perut yang dihasilkan akan jauh melampaui skala Fang Yuan sebelumnya, keuntungannya akan meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama itu berada di dalam surga kuning harta karun, bahkan jika benua tengah mencoba untuk menekannya, lalu kenapa? Perdagangan Gu isi perut tidak akan terpengaruh. Saya benar-benar bersemangat. Menurut negosiasi kita, bahkan jika Sekte Langya mengambil lebih dari setengah keuntungan, keuntungan saya setiap bulan dari perdagangan Gu isi perut akan mencapai 6.000 batu saripati abadi. Sebelumnya, total keuntungan Fang Yuan, termasuk bisnis lainnya, hanya mencapai 2.000 batu esensi abadi sebulan. Sekarang setelah ia bergabung dengan Sekte Langya, hanya dengan perdagangan Gu nyali, ia bisa memperoleh 6.000 batu esensi abadi sebulan. Ini adalah angka yang tidak dapat dibayangkan oleh banyak dewa Gu peringkat 6. Setelah terlahir kembali, Fang Yuan bergabung dengan Sekte Langya setelah pertimbangan yang mendalam dan cermat. Pertama, suatu hari, ketika Fang Yuan menghadapi pengejaran seluruh dunia, tempat mana yang lebih dapat diandalkan daripada tanah terberkati Langya. Yang lain mengincar warisan sejati matahari raksasa milik Fang Yuan, tetapi mereka juga mengincar tanah terberkati Langya. Setelah roh tanah Langya berubah, ia ingin memperkuat ras manusia berbulu, ia adalah sekutu alami bagi Fang Yuan. Kedua, tanah terberkati Langya sangat kuat, ia menahan 7 gelombang serangan dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya. Ketiga, roh tanah Langya tidak bisa berbohong, Fang Yuan akan dengan mudah merasakannya jika ia memutuskan untuk menyerangnya. Dengan 3 alasan ini, Fang Yuan bergabung dengan Sekte Langya. Memang, pada malam pertama setelah dihidupkan kembali, ia memperoleh keuntungan besar. Fang Yuan tidak hanya menggunakan roh tanah Langya untuk menyelesaikan situasi berbahayanya, ia bahkan menggunakan fondasi tanah terberkati Langya untuk menambah kekayaannya. Saya telah melewati masa terlemah setelah kebangkitan. Sekarang, saya perlu memeriksa lubang abadi berdaulat 95 saya. Ini adalah malam tanpa bintang di langit, angin dingin bertiup. Fang Yuan memasuki rumah Gu, setelah makan, ia memeriksa lubang abadi miliknya. Dengan begitu banyak gufana, efisiensinya dalam memeriksanya lebih tinggi. Itu adalah malam tanpa tidur. Menjelang fajar, Fang Yuan meninggalkan gua bintang 3 Gu, melihat dimulainya matahari terbit. Perbatasan selatan bergunung-gunung dan berkabut, ketika matahari terbit, arah yang dituju akan terlihat seperti awan yang terbakar. Saat matahari terbit, cahaya pertama fajar dapat terlihat sebagai jejak merah kemasan. Segera, cahaya meledak,
membawa panas bersamanya, seperti logam yang baru saja keluar dari tungku. Matahari pagi terbit perlahan, awan di antara puncak gunung bergerak, cahaya indah tercipta setelah sinar matahari menyinarinya, ada awan merah yang indah di langit. Dalam hati Fang Yuan, perasaan ambisius yang besar sedang bersemi. Gunung-gunung yang ambisius dengan langkah-langkah yang kokoh seperti baja, mengambil langkah-langkah besar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Mengambil risiko untuk mendapatkan esensi alam semesta, hatiku masih berusaha untuk bangkit melampaui surga. Saat dia membaca, Fang Yuan membuka lengannya seperti burung, melompat menuruni tebing sebelum naik dengan cepat. Seolah-olah dia sedang menginjak awan, terbang menuju arah tenggara. Setelah malam itu, ia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang celah abadi yang berdaulat. Celah abadi itu memiliki ruang yang sangat luas, lebih dari 335.000 km persegi. Bukan hanya itu, ada sumber daya jalur waktu yang kaya, satu hari di dunia luar sama dengan 2 bulan di dalam celah abadi yang berdaulat. Celah Heiloulan, dengan fisik bela diri sejati kekuatan hebat yang dimilikinya, hanya memiliki rasio 1:38 dengan waktu dunia luar. Namun celah abadi yang berdaulat milik Fang Yuan adalah 1:60, jauh melampaui milik Heiloulan. Namun dibandingkan dengan ruang di celah abadi, aspek jalur waktu tidak begitu mengesankan. Namun, ini merupakan kelegaan yang sangat besar bagi Fang Yuan. Ketika aliran waktu di celah abadi cepat, malapetaka dan kesengsaraan akan lebih sering terjadi, dan Fang Yuan akan memiliki masalah yang lebih besar dalam menghadapinya. Mungkin jiwa spektral telah mempertimbangkan hal ini ketika ia menyempurnakan Gu, dengan rasio 1:60, itu melampaui tanah terberkati tingkat super, tetapi tidak terlalu berlebihan, Fang Yuan dapat mengatasinya, meskipun dengan susah payah. Selain sumber daya jalur waktu, Fang Yuan juga menemukan 16 butir saripati abadi anggur hijau di lubang abadi berdaulatnya. Lubang abadi yang hidup berbeda dari yang mati, ia dapat menghasilkan saripati abadi. 16 butir saripati abadi dalam sehari, itu berarti 480 dalam sebulan, itu luar biasa, jauh melampaui kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan juga menemukan bahwa tubuhnya penuh dengan tanda Dao. Tanda Dao ini berasal dari semua jalur. Jalur api, jalur air, jalur kayu, jalur cahaya, jalur gelap, bahkan jalur racun dan jalur keberuntungan semuanya ada di dalamnya. Yang lebih mengejutkan Fang Yuan adalah bahwa tanda Dao ini tidak hanya beragam, tetapi juga jumlahnya banyak. Ia samar-samar dapat memperkirakan bahwa rata-rata, setiap jalur memiliki sekitar 100 tanda Dao. 100 tanda Dao dapat memperkuat efek cacing Gu hingga 10%. Tidak heran Fang Yuan dapat menggunakan Gu jubah api jalur api dan Gu asap terbang sedemikian rupa. Namun penemuan ini tidak membuat Fang Yuan senang, ia merasa agak muram. Dewa Gu biasanya mengejar satu jenis tanda Dao. Karena tanda Dao dapat memperkuat efek cacing Gu, tanda Dao juga dapat melemahkan dan menangkalnya. Misalnya, ketika seorang Dewa Gu yang mengolah jalur air dan memiliki tanda Dao jalur air di sekujur tubuhnya menggunakan Gu Fana jalur api, efeknya akan lebih buruk daripada seorang Master Gu Fana. Bahkan jika Dewa Gu mengolah lebih dari satu jalur, mereka akan memilih satu jalur untuk digunakan sebagai jalur utama. Ini adalah akal sehat di dunia Dewa Gu. Namun anehnya, saya menggunakan Gu Fana dari begitu banyak jalur, tetapi saya tidak merasakan perlawanan dan pelemahan dari tanda Dao jalur lainnya. Bahkan, amplifikasi bekerja secara normal. Ini bertentangan dengan logika dunia kultivasi. Apa yang terjadi? Petik 2. Ada hal lain, setiap Master Gu yang naik ke keabadian memiliki Gu vital. Namun, bukaan keabadian berdaulat saya tidak memilikinya. Apa yang terjadi? Terhadap sifat mistis bukaan keabadian berdaulat, semakin dalam Fang Yuan menjelajahinya, semakin banyak pertanyaan muncul di benaknya. Saya telah menggunakan semua metode saya untuk penyelidikan kemarin. Tampaknya untuk memahami misteri di balik bukaan keabadian berdaulat, saya perlu mendapatkan jawaban dari jiwa spektral, sekte bayangan, dan Ying Wuxie. Petik 2. Namun, di dekat Gunung Yitian, perubahannya terlalu besar, dengan alam mimpi yang terwujud, Dewa Gu perbatasan selatan akan menyegelnya dan mengubahnya menjadi area terlarang bagi orang luar. Dan saya juga tidak tahu lokasi Ying Wuxie. Lupakan saja, masalah yang ada sekarang adalah menemukan Nisian generasi. Sekarang dari perbatasan selatan, Gunung Rotenmat. Saat itu tengah hari, matahari tinggi di udara,
langit cerah tanpa awan di sekitarnya. Di suatu area di hutan di belakang Gunung Rottenmat, seorang pemuda sedang bertarung dengan seekor beruang dewasa. Suasananya menegangkan. Beruang itu tingginya mencapai 3 meter, tubuhnya besar dan bulunya berwarna coklat tebal dan berkilau. Pada saat itu, beruang itu membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam sementara mata merahnya menatap pemuda itu dengan tatapan yang kejam. Pemuda yang berhadapan dengan beruang ini baru berusia 15 atau 16 tahun. Tingginya hanya 5,5 kaki, dibandingkan dengan beruang itu, dia kecil dan lemah. Namun, mata pemuda itu bersinar dengan semangat, dia berani menghadapi beruang itu secara langsung, tanpa rasa takut. Raung, beruang coklat itu menggeram, membuka mulutnya dan menerkam pemuda itu. Beruang coklat itu mungkin terlihat kikuk dan berat, tetapi setiap pemburu yang berpengalaman akan tahu bahwa dia memiliki kekuatan ledakan yang luar biasa. Ketika beruang coklat itu bergerak dari posisi diam, kecepatannya meningkat dengan cepat saat ia mendorong maju. Pemuda itu hanya merasakan hembusan angin saat beruang itu tiba-tiba tiba di depannya. Ekspresi pemuda itu tidak berubah, ia mengaktifkan cacing Gu-nya pada saat yang genting. Gu gerakannya memungkinkannya untuk menjauh dengan jarak tertentu. Beruang coklat itu meleset dari sasarannya, ia menabrak pohon di belakang pemuda itu. Dengan suara keras, batang pohon yang tebal itu patah oleh beruang coklat itu. Dengan jatuhnya pohon itu, suara keras lainnya terdengar saat pohon itu menghantam tanah. Burung-burung di sekitarnya terbang menjauh dengan panik. Pemuda itu mengembuskan napas dingin, berpikir, syukurlah, aku menghindar tepat waktu. Jika beruang ini mengenaiku secara langsung, bahkan jika aku memiliki cacing Gu yang defensif, tulang-tulangku akan patah dan aku akan menderita luka berat. Namun, setelah menghindari serangan ini, pertempuran berpihak pada pemuda itu. Mata pemuda itu bersinar terang, ia berteriak, beruang bodoh, rasakan kekuatan pedang Ki Guku. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mengulurkan jari tengah dan telunjuk tangan kanannya, menunjuk ke beruang coklat itu. Saat berikutnya, wuss, dengan suara lembut, semburan ki pedang putih pucat tembus pandang keluar dari jari-jari pemuda itu. Ki, pedang terbang di udara, mengenai punggung beruang coklat itu. Tapi ada aura Gu liar di beruang coklat itu. Bulu di punggungnya menjadi keras, menjadi pelat keras. Ki pedang mengenai pelat keras dan membuat suara mendengung, saat ki pedang menyebar. Tubuh besar beruang coklat itu sama sekali tidak terluka. Ia menggelengkan kepalanya saat ia pulih dari rasa pusing sebelumnya. Ia berbalik ke arah pemuda itu. Pemuda itu tercengang. Apa, beruang ini memiliki Gu pertahanan liar? Bagaimana Gu ki pedangku bisa mengenainya? Kakek, apakah kau sengaja menaruh Gu liar itu pada beruang coklat itu? Pemuda itu berteriak, hehehe, cucu, aku berjalan di sepanjang jalan setapak gunung sejauh lebih dari 10 li untuk menemukan beruang coklat ini. Ia adalah lawan yang hebat untukmu. Dari dahan pohon, sebuah suara mengatakan ini. Ternyata kakek pemuda itu telah duduk di atas pohon, menyaksikan cucunya bertarung dengan beruang coklat ini. Metode terkuat pemuda itu adalah Gu ki pedang. Namun terhadap beruang coklat, itu tidak banyak berpengaruh. Setiap ki pedang hanya bisa mencukur sebagian bulu beruang itu. Tidak ada pilihan, pemuda itu hanya bisa menghindar kemana-mana. Beruang coklat itu menyerang dengan ganas, tetapi ia adalah binatang buas, ia tidak memiliki cukup kecerdasan. Meskipun pemuda itu tidak dapat mengalahkan beruang itu, ia lincah dan memiliki banyak pengalaman. Karena itu, dia menghindar kemana-mana sambil menyebabkan beruang itu menabrak pohon saat bertarung. Melihat kondisi pemuda itu yang sulit, sang kakek tertawa, bajingan, apakah kamu tahu kelemahan Gu ki pedang sekarang? Ia menyerang dengan menusuk, begitu dilawan, kamu akan membuang esensi purba tanpa kerusakan apapun. Ayo, tangkap Gu ini. Sambil berkata demikian, sang kakek melemparkan cacing Gu kepada pemuda itu. Untuk menerima cacing Gu, pemuda itu hampir ditabrak beruang coklat, dia jatuh ke tanah. Namun karena dia bereaksi cepat, dia berguling menjauh dari gigitan beruang coklat itu. Setelah menjauh beberapa jarak, dia melompat dan berdiri lagi. Ini Gu berlumpur, teriak pemuda itu, mengenali cacing Gu ini. Cacing Gu ini bukan miliknya, tetapi kakeknya telah meminjamkannya kepadanya, pemuda itu dapat menggunakannya tanpa masalah. Setelah menyuntikkan esensi purba ke dalam Gu berlumpur, cacing Gu itu bersinar dengan cahaya redup. Tangan pemuda itu menjentik,
dan cahaya suram pada cacing Gu meninggalkan tangannya, mendarat di bawah kaki beruang itu. Gu, sejumlah besar gelembung muncul dari tanah di bawah kaki beruang coklat itu. Dalam sekejap mata, area ini menjadi tumpukan lumpur lunak. Kedua kaki beruang coklat itu terjebak di dalam lumpur. Ia berjuang keras, mengibaskan banyak lumpur di atasnya. Pemuda itu terkena lumpur di tubuh dan wajahnya, tetapi ia tidak peduli, ia menggunakan Gu berlumpur lagi. Cahaya suram masuk ke tumpukan lumpur lagi. Beruang coklat itu sudah terjebak di dasar lumpur, ia berjuang dan hendak keluar. Tetapi karena cahaya, lumpur semakin dalam. Keempat tungkai beruang coklat itu tersangkut di dalam, semakin ia melawan, semakin ia tenggelam. Beruang itu berdiri dengan dua kaki, tetapi kedalaman lumpur sudah sebatas pinggangnya. Ketika pemuda itu menggunakan Gu berlumpur untuk ketiga kalinya, kemenangan telah ditentukan. Beruang coklat itu tenggelam lagi, akhirnya, hanya kepalanya yang terlihat, ia menggeram, tidak mau menyerah. Akhirnya aku menang. Pemuda itu lelah, ia duduk di tanah, bernapas dengan kasar. Wajahnya pucat, esensi purbanya hampir habis. Dengan suara lembut, kakek pemuda itu melompat turun dari pohon, melayang turun perlahan selama beberapa meter, mendarat di depan pemuda itu. Bajingan, kau tahu keuntungan dari Gu berlumpur sekarang. Tanpa Gu ini, bagaimana kau bisa mengalahkan beruang coklat itu? Kakek itu menegur. Pemuda itu tidak menjawab, ia bernapas dengan kasar selama beberapa detik sebelum mendengus, menatap kakeknya. Kakek, kau melakukan ini dengan sengaja. Aku tahu kau ingin aku menyerah pada jalur pedang dan mengolah spesialisasi klan Nikita, jalur bumi, kan? Sang kakek mengangkat jarinya dan menepuk kepala pemuda itu, dia berkata dengan nada penuh kasih sayang namun getir, bajingan, kamu pintar, akan sangat bagus jika kamu bisa menggunakannya pada kultivasi jalur bumimu. Pemuda itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, berkata, tapi aku suka ki pedang. Sangat keren saat aku menembakkan ki pedang. Jalur bumi sangat payah, kakek, lihatlah aku berlumuran lumpur. Setelah satu pertempuran, aku kehilangan semua kesejukanku. Sang kakek mendengar ini dan menatapnya dengan mata terbelalak, hendak memarahinya lebih lanjut. Namun pada saat ini, lonceng dari kaki gunung mulai berdentang. Keduanya terkejut. Pemuda itu melompat berdiri, dan melihat ke kaki gunung, berkata dengan cemas, ini adalah lonceng peringatan Gu dari klan. Lonceng itu berdentang begitu cepat, apa yang terjadi? Pergi. Sang kakek lebih langsung, ia mengulurkan lengannya dan meraih pemuda itu, berlari ke arah kaki gunung dengan cepat. Pemuda itu merasakan angin, bertiup melewatinya, yang ia lihat hanyalah bayangan pepohonan yang bergerak cepat di belakangnya. Ia terkejut, inikah kekuatan seorang Gu Master peringkat 5? Kecepatan seperti itu. Setelah belasan napas waktu, penglihatan pemuda itu kembali normal saat kakeknya menurunkannya. Dengan perlambatan yang tiba-tiba, ia merasa mual, perutnya bergejolak saat ia hampir muntah. Pemimpin klan. Salam untuk pemimpin klan. Pemuda itu mendengar suara para tetua klan. Ia mencoba berdiri, tetapi menyadari bahwa ia sudah berada di tembok yang mengelilingi desa klan Ni. Kakek pemuda itu adalah Nikun, pemimpin klan Ni saat ini dan seorang Gu Master peringkat 5. Nikun mengerutkan kening, bertanya dengan ekspresi serius, apa yang terjadi? Mengapa lonceng peringatan Gu digunakan secara berurutan? Pemimpin klan, masalahnya mendesak, lihatlah. Seorang tetua klan menggunakan formasi Gu klan, ini adalah formasi Gu investigasi, yang diarahkan ke Nikun. Penglihatan Nikun berkelebat dengan segala macam gambar, dalam sekejap, dia melihat pemandangan 100 li jauhnya dari desa. Napasnya terhenti, dia mengerutkan kening saat dia menunjukkan kebingungan di wajahnya, gelombang binatang buas. Aneh, kita telah selamat dari gelombang binatang buas setahun yang lalu. Dan kelompok binatang buas di sekitar desa tidak cukup untuk membentuk gelombang binatang buas. Benar, kami juga merasa aneh. Jika ada kelainan, pasti ada penyebabnya. Saya sarankan kita mengirim Master Gu Elite kita untuk melakukan investigasi. Meskipun demikian, kita harus fokus pada pertahanan diri. Gelombang binatang buas ini sangat besar, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita dapat melindungi desa. Ekspresi Nikun muram. Bahaya telah datang begitu tiba-tiba dan parah. Cucunya, Nijian, menatap kosong dengan linglung. Sebelumnya, hari itu tenang dan damai, tetapi sekarang, desanya berada di ambang kehancuran.
Gelombang binatang buas itu ganas, serangan sebesar ini belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Klan Ni menghadapi situasi hidup dan mati, aktifkan ketiga lapisan pertahanan kita. Tetua kedua, tetua ketiga, cepat pergi dan pimpin para elit kita untuk menggunakan formasi Gu Api Surgawi. Tetua keenam, pimpin balai pengobatan dan tim medis. Tetua ketujuh, periksa formasi Gu transportasi kita. Jika ada yang salah, suruh pemuda kita pergi, perintah Nikun. Para tetua tahu bahwa situasinya berbahaya, mereka segera bergerak, menunjukkan tekad yang kuat. Kelompok binatang buas menyerang seperti gelombang ganas, menyerbu ke depan tanpa henti. Kemanapun mereka pergi, debu beterbangan saat pohon-pohon di gunung patah. Pemuda itu, Ni Jian, melihat ini di atas tembok desa dan merasakan ketakutan yang luar biasa, ekspresinya menjadi pucat. Dia belum pernah melihat gelombang binatang buas yang begitu ganas. Biasanya, gelombang binatang buas datang dalam satu spesies, misalnya, gelombang serigala, atau gelombang harimau. Namun, gelombang binatang buas ini memiliki banyak jenis binatang buas yang berbeda, serigala, harimau, macan tutul, banteng, rusa, rubah, ular, dan masih banyak lagi yang bercampur aduk. Aneh, mengapa binatang buas ini tidak saling menyerang, mereka malah berkumpul dan menyerang desa kita. Kakek Nikun bergumam. Pada saat berikutnya, tubuh Nikun menggigil. Para Master Gu Klan Ni di sekitarnya juga menatap dengan mata terbuka lebar. Gelombang binatang buas yang mengerikan itu melambat, sebelum berhenti total. Sekelompok besar binatang buas dari segala jenis berdiri 10.000 langkah dari tembok desa, mengawasi orang-orang dengan penuh harap. Para Master Gu Klan Ni saling memandang, merasa tidak yakin dan takut. Seekor harimau gundukan bergerak keluar. Harimau gundukan adalah binatang buas yang bermutasi. Mereka memiliki tubuh yang besar, jauh lebih besar dari biasanya. Mereka seperti gundukan kecil. Fang Yuan berbaring di punggung harimau gundukan itu, matanya setengah terbuka saat dia melihat Klan Ni. Melihat Fang Yuan, para Master Gu Klan Ni berteriak kaget. Mata Ni Jian terbuka lebar, dia akhirnya menyadari, gelombang binatang buas ini bukanlah bencana alam. Itu adalah bencana buatan manusia. Langit tampak megah dan luas. Awan putih bergemuruh, bergerak di bawah kaki seseorang. Seekor singa besar menggeram pelan saat keempat anggota tubuhnya melangkah di udara, terbang menuju lapisan awan. Tubuh singa ini seperti salju, seluruhnya berwarna putih. Surainya yang tebal bergoyang tertiup angin, arus udara yang kuat tercipta di bawah kakinya. Di punggung singa, ada kursi besar, dua dewa Gu, satu jantan dan satu betina, duduk bersama. Yang betina sudah tua dan tampak seperti berusia 60-an, tetapi matanya bersinar terang, dia bersemangat dan tidak bisa duduk diam, melihat sekeliling. Dan yang jantan tampak seperti seorang pemuda, dia memiliki hidung yang tajam dan mata yang panjang dan tipis, tubuhnya memancarkan aura yang dingin dan berpengalaman. Paman buyut, kudamu benar-benar menakjubkan, dia dapat melakukan perjalanan di atas awan. Hanya dalam waktu setengah hari, kita telah terbang puluhan ribu li. Gu Immortal betina memuji. Ini adalah singa agung ki binatang buas yang terpencil, ia tidak terbang di atas awan, tetapi ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan arus udara, sehingga ia dapat terbang. Pria yang tampak muda itu menjelaskan dengan sabar. Seekor singa yang dapat mengendalikan arus udara dan terbang di udara, aku belum pernah melihat yang seperti itu. Binatang buas yang terpencil, apa artinya itu? Gu Immortal wanita bertanya. Gu Immortal pria yang tampak muda itu tersenyum diam-diam. Ki He, kamu baru saja naik menjadi Gu Immortal, wajar saja jika kamu tidak tahu tentang pengetahuan umum tentang dunia Gu Immortal. Singa agung Ki ini memiliki tanda dao jalur Ki di tubuhnya, begitu ia dewasa, ia dapat terbang tinggi di langit. Tetapi jenis singa ini sangat langka sekarang, ia hampir punah di 5 wilayah, ia hanya dapat dilihat di surga putih dan surga hitam sekarang. Sedangkan untuk binatang buas yang terpencil, mereka adalah binatang buas dengan tingkatan tertentu. Seperti bagaimana Gu Master memiliki tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3, selain binatang buas yang terpencil, ada binatang buas terpencil kuno dan binatang buas terpencil yang tak terlupakan. Binatang buas terpencil setara dengan Gu Immortal tingkatan 6, karena satu binatang buas terpencil dapat bertarung secara seimbang melawan Gu Immortal tingkatan 6. Dan binatang buas terpencil kuno setara dengan Gu Immortal tingkatan 7, sedangkan binatang buas terpencil yang tak terlupakan setara dengan Gu Immortal tingkatan 8.
Gu Immortal Wanita, Qi He, mendengar ini dan matanya bersinar, dia menilai singa besar Qi lagi, berpikir, tidak heran aku merasakan bahaya seperti itu dari singa ini. Berkat Paman Buyut, aku selamat dari kesengsaraan dari kenaikan dan menjadi Gu Immortal. Jika aku harus melawan singa ini, aku mungkin akan tercabik-cabik. Gu Immortal yang tampak muda, Qi Zai, berusia ratusan tahun, dia memiliki tingkat kultivasi tingkatan 7, dia hanya tampak begitu muda karena Gu rentang hidup. Dia tua dan berpengalaman, melihat wajah Qi He, dia bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Sambil mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu junior ini, Qi Zai menghibur, "Hei kecil, jangan khawatir, kebanyakan orang seperti ini setelah menjadi abadi. Ketika masalah yang harus kuhadapi sudah beres, kita bisa kembali ke surga Gua Laut Qi. Para seniormu ada di sana, jika para senior tahu bahwa klan Qi kita memiliki dewa abadi lainnya, mereka akan sangat senang. Kau akan tinggal di surga gua untuk beberapa waktu dan belajar dari para tetuamu. Ingatlah untuk mengamati dengan saksama dan mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas saranmu, Paman Buyut." Qi He memiliki ekspresi serius, berdiri dan membungkuk kepada Qi Zai dengan sungguh-sungguh. Mari kita duduk dan bicara." Qi Zai mengangguk, menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Qi He duduk, menunjukkan ekspresi bingung, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Klan Qi kita memiliki banyak tetua dewa abadi, mengapa kita tidak meniru kekuatan super perbatasan selatan seperti klan Wu dan klan Sang?" Qi Zai tersenyum sambil berkata, "Kau ingin bertanya, mengapa para tetua yang telah menjadi dewa abadi Gu tidak bertindak seperti klan Wu dan klan Sang, menjaga keturunan kita? Sebaliknya, kita membiarkan junior kita diganggu dan ditekan, benarkah?" "Aku tidak berani," Qi He berkata dengan cemas. "Dulu, ketika aku baru saja menjadi dewa abadi, aku punya pertanyaan yang sama denganmu." Qi Zai menghela napas, dia menunjukkan ekspresi mengenang, alasannya cukup rumit, butuh waktu untuk menjelaskannya. Penyebab mendasar dari ini berhubungan dengan leluhur klan Qi kita, dia adalah salah satu dari 5 siang pengintai surga ribuan tahun yang lalu. 5 siang pengintai surga, tanya Qi He. 5 siang pengintai surga adalah 5 ahli Gu abadi yang diakui publik di perbatasan selatan pada masa itu. Kelimanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, di puncak dunia Gu abadi. Mereka sering bekerja sama dan menjelajahi surga putih dan surga hitam bersama-sama. Mereka memiliki hubungan yang dekat, sehingga mereka dikenal sebagai 5 siang pengintai surga. Leluhur klan Qi kami adalah salah satu dari 5 siang, Qi Siang. Dan klan Qi kami terutama mengolah jalur Qi Gu abadi peringkat 8. Qi He kehilangan kata-kata. Qi Zai mendesah, dengan tidak adanya peringkat 9, peringkat 8 mendominasi. Setiap Gu abadi peringkat 8 adalah legenda, tindakan mereka memiliki dampak yang besar. Dan saat itu, 5 siang pengintai surga sangat terkenal, bahkan di 4 wilayah lainnya. Dan karena kelima orang ini memiliki minat yang sama dan hubungan yang dekat, mereka sering melawan musuh bersama-sama. Dalam kebanyakan situasi, Gu abadi peringkat 8 bekerja sendiri. Dengan demikian, di surga putih dan surga hitam, Gu abadi peringkat 8 lainnya akan menghindari 5 siang pengintai surga jika mereka bertemu dengan mereka. Pada masa itu, dunia Gu Immortal perbatasan selatan memiliki keunggulan atas 4 wilayah lainnya karena 5 siang, mereka memiliki ketenaran yang luar biasa. Namun puluhan tahun kemudian, 5 siang pengintai surga bubar. Saat dia mengatakan itu, nada bicara Qi Zai menjadi lebih dalam. "Mengapa?" Qi He bertanya. Qi Zai menghela napas, melanjutkan, "Saya tidak yakin tentang rincian pastinya. Konon, saat itu 5 siang pengintai surga menemukan rahasia besar saat menjelajahi surga putih. Rahasia ini merupakan pencapaian yang tak terbayangkan, tetapi hanya satu orang yang bisa mendapatkannya. Kelima siang ingin mendapatkannya, tetapi mereka tidak mengalah. Karena kekuatan mereka serupa, dan karena hubungan mereka membuat taruhan. Taruhan, benar, taruhan ini berdurasi 1000 tahun. Aturan taruhannya adalah, 5 siang hanya bisa menyaksikan keturunan mereka berkembang sendiri. 1000 tahun kemudian, klan manapun yang memiliki dewa abadi terbanyak akan menjadi pemenangnya. Qi He mempertimbangkan waktu, 1000 tahun telah berlalu, dia dengan cepat bertanya, lalu siapa yang menang? Qi Zai tersenyum pahit, 1000 tahun kemudian, dua klan memiliki jumlah dewa abadi yang sama, pemenangnya tidak dapat diputuskan. 3.
Klan lainnya tidak mau menyerah, dengan demikian, dengan 2 klan melawan 3, ronde pertaruhan lainnya diputuskan. Jadi, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, hingga sekarang, kelima leluhur sudah lama meninggal, tetapi taruhannya masih berlangsung. Jadi begitu, Qi He mendengar rahasia lama ini dan lidahnya keluh. Setelah beberapa saat, dia menerima kenyataan ini dan mendesah, itu berarti tanpa perjanjian ini, perbatasan selatan akan memiliki 5 kekuatan super lagi. Tetapi Qizai menggelengkan kepalanya, di antara 5 siang, ada satu-satunya yang abadi dan anggota jalur iblis. Mengembangkan klan adalah sesuatu yang biasanya hanya anggota jalur lurus yang memiliki kesabaran untuk melakukannya. Klan Qi kita memiliki Qi Xiang, siapa 4 siang lainnya? Qi He bertanya lagi. Qi Zai menjawab, Qi Xiang, Ni Xiang, Bai Xiang, Sue Xiang, Qi Xiang, mereka dikenal sebagai 5 siang pengintai surga. Tempat berikutnya yang akan aku kunjungi adalah tempat Ni Xiang generasi saat ini berada. Mengapa Paman Buyut ingin pergi ke Ni Xiang? Qizai ragu sejenak sebelum tersenyum. Baiklah, tidak masalah untuk memberitahumu. Baru-baru ini, sebuah masalah besar terjadi di dunia Gu Immortal perbatasan selatan. Sejumlah besar Gu Immortal meninggal di sekitar Gunung Yitian. Salah satu tetua kami dari klan Qi meninggal di sana. Jadi, kami di sini untuk menemukan Ni Xiang generasi saat ini, sehingga mereka dapat membantu kami menyimpulkan kebenaran. Ah! Gunung Yitian, teriak Qi He. Terlepas dari apa yang terjadi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, kali ini, pertempuran di Gunung Yitian melibatkan manusia dan makhluk abadi. Jadi, Qi He sudah mendengarnya sejak lama. Namun, dia hanya tahu bahwa pasukan perbatasan selatan mengirim ahli fana mereka untuk menyerang Gunung Yitian dan memusnahkan jalur iblis demi mempertahankan jalur kebenaran. Di perbatasan selatan, tidak ada kekuatan jalur iblis yang begitu berani menciptakan kekuatan. Karena itu, jalur kebenaran berusaha menjatuhkan mereka. Qizai pun memberitahu Qi He tentang kontes perjudian Gunung Yitian. Qi He akhirnya menyadari bahwa kebenarannya seperti ini. Dia bergumam, perbedaan antara makhluk abadi dan manusia fana sejauh awan dan lumpur. Para ahli tingkat 4 dan 5 itu hanyalah pion dari makhluk abadi. Kebenaran ini berdampak besar pada Qi He, yang baru saja menjadi Dewa Gu. Qizai mendengar ini dan tersenyum dalam hati. Ketika Master Gu menjadi makhluk abadi, tidak hanya kekuatan dan kultivasi mereka yang berubah, mentalitas mereka juga harus berubah. Pada saat ini, Qizai dapat menggunakan masalah Gunung Yitian untuk merangsang pertumbuhan Qi He, sehingga dia dapat beradaptasi dengan identitas barunya. Segera, terjadi keheningan. Hanya singa besar Qi yang masih berlari di udara. Qizai dan Qi He telah terdiam. Awan bergerak di sekeliling mereka, dunia tampak luas. Karena ada formasi Gu di kursi, mereka tidak merasakan angin atau suara apapun. Apakah manusia biasa dapat melihat pemandangan seperti itu? Qi He melihat ini dan merasakan betapa luasnya dunia ini. Manusia biasa seperti serangga, perasaan rumitnya memudar secara bertahap. Dia berpikir, itu benar, aku adalah Dewa Gu, aku bukan manusia biasa lagi. Manusia biasa dan abadi berbeda, aku perlu mengingat ini. Setelah mengatakan itu pada dirinya sendiri, suasana hati Qi He kembali normal, bahkan pikirannya telah mengalami perubahan. Qizai mengangguk dalam hati, lalu berkata, sebenarnya, selama beberapa ribu tahun terakhir ini, di antara keturunan 5 siang pengintai langit, klan Qi kita adalah yang paling makmur. Keturunan Sue Xiang mengolah jalur darah, mereka hampir punah. Keturunan Qi Xiang tinggal di dalam lubang abadi mereka dan hidup seperti ternak, mereka tidak punya keinginan untuk memperbaiki diri, mereka malas dan hanya ingin makan, mereka tidak berarti apa-apa. Jejak terakhir garis keturunan Bai Xiang semuanya telah mati baru-baru ini. Adapun Ni Xiang, meskipun mereka memiliki beberapa cabang di perbatasan selatan, tidak ada lagi Dewa Gu klan Ni. Qi He mengerti mengapa, dia mengangguk, menjadi abadi benar-benar sulit. Jika bukan karena bantuan Paman Buyut, aku pasti sudah mati dalam malapetaka dan kesengsaraan. Qizai tersenyum, menggelengkan kepalanya saat dia berkata kepada Qi He dengan makna yang dalam, sebenarnya, klan Ni memiliki harapan terbesar dalam menghasilkan Dewa Gu. Namun karena itu, klan lain menghalangi mereka, sehingga mengakibatkan keadaan mereka yang menyedihkan sekarang. 3000 tahun setelah taruhan itu dibuat, klan Ni memiliki jalur penyempurnaan Gu Immortal yang sangat berbakat. Ni Ren,
dia adalah Gu Immortal terakhir dalam sejarah klan Ni. Sebelum meninggal, dia merencanakan masa depan klannya. Dia melanggar aturan perjanjian, membantu klan Ni dan memilih Gu Immortal untuk disempurnakan menjadi garis keturunan-keturunannya di masa depan.